Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita di hari Sabat yang Tuhan berikan bagi kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik. Satu minggu memelihara kita dan di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita pada pagi hari ini, kita diberikan kekuatan, kesempatan lagi belajar akan firman Tuhan. Karena itu mari siapkan dimanapun Bapak Ibu, siapkan hati dan siapkan semua keberadaan kita akan mau mendengar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami di hari Sabat ini. Di mana hari ini dalam firman Tuhan memberikan kepada kami bahwa Tuhan memberkati setiap ciptaannya termasuk kami yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan hadirlah di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Allah Roh Kudus tuntun kami, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, kendalikan setiap ucapan, sehingga pesan Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, dapat kami mengerti dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita masih dalam suasana di mana kita belajar dalam bulan ini yang kita atur dalam pengajaran di gereja kita. Kita belajar tentang logo dari gereja kita. Minggu kemarin dan minggu pertama kita belajar tentang salib, yaitu Yesus Juru Selamat. Dan minggu kedua kita belajar tentang bejana pembasuh. Dikatakan di sana Yesus Pengudus kita. Dan saya percaya jangan hanya kita melihat gambar dan logo gereja kita, GKII. Ada 4 gambar logo yang ada di sana. Sesungguhnya ada makna yang tersirat di dalam, ada pesan sesuatu yang sangat luar biasa dalam gambar tersebut, dalam logo yang selama ini kita selalu lihat. Di gereja kita, dimanapun kita berada selalu melihat logo gambar itu. Dan sekali lagi, minggu pertama kita melihat salib. Dikatakan Yesus Juru Selamat. Minggu kedua kita melihat bejana pembasuh. Dikatakan tempat mencuci tangan dan tempat mencuci kaki para imam waktu itu sebelum memasuki dalam kemah suci. Dan mereka harus melewati prosesi itu. Dan minggu ini kita akan belajar tentang buli-buli minyak. Yaitu dikatakan di sana Yesus penyembuh kita. Sekali lagi, minggu ini tema kita adalah buli-buli minyak yang ada di logo itu, artinya Yesus penyembuh kita. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5b. Sekali lagi saya mengulanginya, dasar kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5b. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Sekali lagi sudah menegaskan bahwa Yesus dikatakan di sana penyembuh kita yang kita bisa lihat dengan buli-buli minyak. Yesus penyembuh dikatakan di sana. Tetapi sesungguhnya dalam Yesaya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan sengsara kita yang dipikulnya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak akan berbicara lagi tentang sejarah, tentang bagaimana kita memiliki logo yang sekarang kita menjadi milik kita, gereja kita. Saya tidak mengulangi sejarah A.B. Simpson dari bagaimana dia memulai sebuah pengajaran, bagaimana dia mendapat tuntunan Tuhan untuk melihat sesuatu yang disebut gambar dan logo ini menjadi kekuatan yang bagi gereja kita sampai hari dan seterusnya. Dan perhatikan di sana saya sudah katakan minggu pertama kita belajar tentang salib, Yesus Juru Selamat. Minggu kedua kita belajar tentang bejana pembasuh, di mana di depan bait suci dikatakan di sana ada satu bejana, dan para imam masuk dalam bait Allah sebelum memasuki, mereka harus mencuci tangan mereka harus mencuci kaki mereka sebelum masuk ke sana. Dan di bejana itu ada air untuk pembasuh yang disebut yang Yesus Pengudus kita.
Yang ketiga dikatakan di sana buli-buli minyak. Inilah yang kita pelajari. Buli-buli minyak itu Yesus penyembuh kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat mundur bagaimana tempat buli ini. Saudara, ada beberapa versi yang ada bentuk daripada buli-buli tempat orang-orang di masa perjanjian lama untuk menyimpan. Dikatakan di sana buli-buli ini berfungsi untuk menyimpan minyak. Dan minyak yang disimpan di sana bukan minyak sembarangan. Adalah minyak wangian dan juga dikatakan di sana minyak yang disimpan di sana juga untuk dipakai untuk menyembuhkan orang lain, mengoles dan berbentuk balsam dan minyak dioles kepada orang sakit dan orang sakit bisa sembuh dengan minyak itu dan juga didoakan di sana dan juga minyak yang disimpan dalam buli-buli ini yang disimpan untuk dipakai untuk mengurapi raja, mengurapi imam dan juga untuk dipakai dioles kepada orang yang sakit saya katakan tadi. Saudara, tempat minyak ini, buli-buli ini dari perjanjian lama waktu itu dikatakan di sana, ini ada yang terbuat dari kulit binatang, yaitu kulit domba. Ada di sana dikatakan, kulit domba ini dibersihkan dan dikeringkan dan dijahit, dia berbentuk sebuah kantong. Dan ketika ada minyak wangi-wangian, termasuk dikatakan kalau kita mengingat minyak palem di sana, minyak anggur yang murni dibuat di sana dan gaharu ada di sana dan banyak wangi-wangian yang waktu itu disimpan. Dan kalau kita perhatikan dalam disebut minyak narwastu yang disuling dan itu disimpan dalam buli kecil dan itu berbentuk keramik dan bentuk batu dikatakan yang pertama dikatakan dalam bentuk kulit itu tidak tahan. Tetapi mereka menyimpannya dan ini tempat menyimpan minyak itu. Disebut buli, dikatakan buli-buli minyak. Dan manfaat daripada buli-buli ini ada minyak di dalamnya yang berkhasiat. Yang waktu digunakan dalam perjanjian lama. Selain saya katakan tadi minyak yang disimpan di dalamnya bermanfaat untuk dioleskan kepada orang yang sakit. Dan orang itu bisa disembuhkan dan berbagai penyakit yang disembuhkan oleh balsam itu. Dan juga buli-buli itu ada minyak yang di sana yang disimpan untuk digunakan ketika seorang imam ditabis dan seorang raja yang ditabis, maka itu akan dituang untuk dituangkan ke kepalanya. Dan ini kita bisa membaca dalam Mazmur 133 kalau kita perhatikan di sana dan seperti minyak yang turun ke janggut dan jubahnya Harun. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di sana buli-buli itu terbuat dari tanah liat juga ada. Yang dibuat bentuk kecil, botol kecil dan itu ke atasnya semakin kecil dan itu untuk mengisi minyak di sana. Dan dibuat di sana untuk lebih kecil sempit lagi. Kalau kita membaca dalam Yeremia pasal yang ke-19 kita menemukan di sana buli-buli itu. Dan juga dikatakan di sana buli-buli tersebut dan kita lihat dalam Alkitab dalam Yosua pasal 9 ayat 19 dan Matius pasal yang ke-9 ayat 17 kita menemukan bahwa ini juga tempat minyak yang untuk mengurapi para imam dan untuk mengobati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, buli-buli saya katakan tadi tempat menyimpan minyak yang mahal. Minyak narwastu ada di sana. Kalau kita perhatikan waktu ketika Yesus berada di rumah Simon yang saat itu ada seorang perempuan dikatakan di sana datang ke rumah Simon dan ia meminyaki kaki Tuhan Yesus dan ia memecahkan dikatakan di sana buli-buli minyak itu dan bau harum dalamnya. Bau harum dikatakan di sana pualem. Ini sulingan dari buah pualem getahnya dan buahnya diambil di sana disuling dan menjadi sebuah yang harum sekali. Ketika dia memecahkan buli itu disimpan dengan diawetkan di sana karena waktu itu tidak ada antibiotik untuk mengawet orang dikatakan mengobati, tapi itu disimpan dengan diawetkan bertahun-tahun. Begitu digunakan dia membukanya maka aromanya keluar dan waktu itu perempuan itu menyekah kaki Tuhan Yesus dan kita bisa membacanya dalam Matius 26 ayat yang ke-7, Markus 14 ayat yang ke-3 dan Lukas 7 ayat 37. Ini cerita yang ada dalam firman Tuhan. Mengapa saya katakan buli ini lambangnya? Lambang menegaskan kepada kita melihat buli ini, maka kita melihat bahwa Yesus adalah penyembuh kita. Yesus adalah penyembuh dari semua segala penyakit. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, buli digunakan untuk menyimpan minyak yang sangat-sangat bernilai ekonomis mahal.
Tetapi minyak ini juga dijadikan balsam untuk mengobati orang. Itu sebabnya tidak semua orang memilikinya. Orang-orang tertentu saja yang bisa. Ketika perempuan itu menyeka kaki Tuhan Yesus, dikatakan Maria waktu itu menyekanya, dikatakan di sana. Dan Yudas berkata, seandainya minyak itu dijual dengan nilai harga sekian. Saudara, mengapa saya katakan seperti ini? Memang mahal. Dan tidak semua orang bisa memilikinya. Orang bisa mengumpul berapa lama dana untuk membelinya. Dan memang ini bernilai selain jadi obat dikatakan di sana. Saudara, saya tidak berbicara saja, kita berbicara tentang tempat. Tetapi isi dari tempat itu juga yang kita bicarakan. Apa yang di dalamnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sana, buli-buli ini pada zaman dulu dikatakan di sana, karena tidak ada antibiotik, maka ini tempat obat. Menjadikan obat. Dikatakan buli minyak ini dikatakan menjadi obat. Itu sebabnya setiap orang yang dioles dan digunakan untuk mengoles di mana ada sakit penyakit, orang yang sakit, orang yang panas, apapun jenis penyakitnya, orang itu bisa sembuh. Dengan catatan saya katakan selain dioles dan didoakan. Buli minyak yang di dalamnya juga bisa membuat orang bisa mendapat pengampunan, memberikan kekuatan dan jaminan bagi orang yang bisa menjadi seorang pemimpin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam Perjanjian Baru dikatakan Yakobus pasal yang kelima ayat 14. Sekali lagi, kalau kita membaca dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 disebut dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Perhatikan di sana. Selain minyak dalam buli ini bisa menyembuhkan seseorang, minyak yang gambaran dalamnya juga membuat orang apa? Diampuni dosanya dan dikuatkan imannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bukankah ini ada dalam diri Tuhan Yesus? Tidak ada minyak di dunia ini yang bisa mengampuni dosa orang. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berada. Kalau kita membaca dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana ketika Yesus melayani, ada banyak mujizat terjadi. Mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus tidak menggunakan minyak. Tetapi diri Yesuslah kesembuhan itu. Diri Yesuslah obat, dikatakan buli itu. Diri Yesus adalah yang dikatakan di sana, minyak yang ada dalam buli itu sebagai penyembuh bagi orang-orang, termasuk saya dan saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di sana, Yesus adalah penyembuh kita. Yesus adalah pengurus kita minggu lalu. Yesus adalah juru selamat bagi kita. Dan kalau dia bisa sembuh, dia adalah Tuhan. Kalau dia bisa menyembuhkan orang yang sakit dan mujizat terjadi, ialah Tuhan, ialah Allah. Jika ada orang bisa mendapat pengampunan dosa, diampuni dosanya dan dibebaskan dari kutuk, dia karena Yesus adalah Tuhan. Dialah penyembuh kita. Yesus adalah penyembuh bagi kita. Yesaya 53 ayat 4 saya akan membacanya kembali, dikatakan, Yesus menyembuhkan kita dari segala penyakit yang menimpa kita. Yesus bukan hanya menyembuh penyakit secara fisik, tetapi dia bisa mampu menyembuhkan secara psikis bagi kita. Bahkan penyakit kutuk bisa Yesus sembuhkan. Dan kita dibebaskan dari kutuk dan hukuman dosa. Hukuman kekal itu Yesus yang membebaskan kita dan menyembuhkan kita hari ini. Ketika kita melihat logo kita, lambang kita, kita melihat buli-buli di sana. Mungkin orang melihat itu seperti cawan. Mungkin orang melihat ya seperti tempat tuangan air mungkin. Gambar di sana. Tetapi yang ada di sana adalah buli-buli, di mana tempat sebuah minyak yang berkhasiat dipakai untuk menyembuhkan orang, membuat orang bisa percaya di sana, bahkan dosanya diampuninya, kutuk masa lalunya diampuni oleh Tuhan. Tuhanlah buli-bulinya, Tuhanlah minyak penyembuhnya ada di sana. Yesus adalah penyembuh, Yesus adalah minyak-minyak yang ada dalam buli itu. Sekarang di masa sekarang ini, ketika Anda melihat mungkin datang beribadah, Anda melihat logo kita, Anda harus berkata, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah juru selamat bagi saya. Dan akui itu setiap engkau datang beribadah. Mungkin saat ini kau ada di rumah mendengar firman Tuhan. Engkau bersama dengan keluargamu. Ketika engkau melihat ada logo gereja kita di sana, maka di kepala dan hati kita bersyukurlah, Tuhan terima kasih. Engkau adalah juru selamat bagi saya dan keluarga saya.
Engkau adalah pengudus bagi keluarga dan saya hari ini. Engkau adalah Yesus penyembuh bagi segala penyakit, segala kutuk bagi saya dan keluarga saya. Akui dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, buli minyak mengingatkan kita bahwa Yesus tidak hanya memberi kesembuhan bagi penyakit kita, tetapi Yesus Kristus sendiri adalah kesembuhan kita. Sekali lagi saya mengulangi. Dikatakan di sana, buli-buli minyak mengingatkan kita bahwa Yesus tidak hanya memberi kesembuhan bagi saya dan saudara, tetapi Dia juga menyembuhkan penyakit kita. Selain penyakit disembuhkan, Yesus Kristus sendiri adalah kesembuhan kita. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus bukan hanya dapat menyembuhkan kita dari sakit penyakit, tetapi Yesus juga menyembuhkan kita dari penyakit yang disebabkan oleh kutuk. Sekali lagi, Yesus bukan hanya dapat menyembuhkan kita dari sakit penyakit fisik kita, psikis kita, tetapi Yesus juga menyembuhkan kita dari penyakit yang disebabkan kutuk nenek moyang kita, kutuk masa lalu kita. Yesus bisa menyembuhkannya. Bahkan Yesus bisa memberikan keselamatan bagi kita, memberikan jaminan bagi kita, dibebaskan dari kutuk itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus bukan hanya bisa ada penyembuhan itu dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama, para imam, para nabi, jika ada orang sakit di sana, mereka mengambil minyak dan mengurapi mereka dan menggosok ke badannya. Orang ini bisa sembuh. Saudara, kalau kita perhatikan, dari semua jenis tanaman yang ada di Timur Tengah, ada banyak sekali khasiatnya. Dari pohon zaitun, bahkan minyaknya sampai hari terkenal. Bahkan dari, kalau kita memperhatikan di sana, minyak narwastu. Bahkan dari anggur yang disuling jadi obat di sana. Ada buah-buah menjadikan balsem di sana, yang dibuat jadi balsem. Saudara, untuk bahkan lebihnya lagi itu, ada beberapa getah yang pohon dikatakan dijadikan untuk pengawet dari orang yang sudah mati dan supaya bisa jadi mumi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak berbicara dengan itu, tetapi kita berbicara dengan apa yang kita lihat dengan logo bagaimana A.B. Simpson mengatakan di sini ada buli-buli minyak, yaitu Yesus penyembuh kita. Maka mulai hari ini, ketika saya dan saudara berdiri, kemanapun kita pergi berjalan dan kita melihat ada logo kita, ingat, katakan salib. Yesus juru selamat bagiku dan saudaraku. Yesus pengudus. Kita melihat tempat di sana yang dikatakan di sana adalah pembasuh di sana. Pembasuh di sana. Katakan, Tuhan, Engkau ada pengudus kami. Pengudus saya dan keluarga saya. Dan ketika Engkau melihat buli-buli minyak di sana, Engkau berkata, Tuhan, Engkau adalah, dikatakan di sana, penyembuh bagi saya dan saudara. Penyembuh sakit penyakit secara fisik saya. Menyembuhkan saya dari sakit kutuk yang menimpa saya. Bahkan membebaskan dari hukum dosa semua. Yesus mampu melakukan itu bagi saya dan saudara hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak hanya berbicara tentang buli-buli minyak, tetapi dikatakan di sana yang tersimpan di dalam buli tersebut adalah minyak yang memiliki khasiat manfaat yang luar biasa. Kita berbicara masa lalu, tapi sekarang kita berbicara di dalam diri Tuhan Yesus ada buli-buli minyak yang mengalir di atas Kalvari, yang telah disalibkan untuk menebus saya dan saudara. Darahnya tercurah bagi kita. Hidupnya diberikan untuk saya dan saudara. Dia telah menyembuhkan kita dari sakit penyakit kutuk. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan tadi, bahwa segala penyakit ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yesus mengambil bagian itu. Penyakit kita sesungguhnya diambilnya. Dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayat ke-5b saya mengulanginya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jika saudara percaya hari ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pengudus kita. Yesus adalah penyembuh kita. Engkau mengimani firman Tuhan itu. Engkau berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mujizat terjadi.
akan terjadi dalam hidupmu hari ini. Tidak ada yang penyakit yang tidak bisa Tuhan Yesus sembuhkan, kecuali engkau tidak mempercaya dan mengimani Tuhan Yesus yang sudah melakukan kesembuhan itu. Baca firman Tuhan baik-baik, perhatikan. Setiap Tuhan menyembuhkan orang lain, dan dia hanya berkata, dia tidak mengoles minyak. Dan dia berkata, bangun, jalan, berdiri, bergerak. Engkau sudah disembuhkan, dosamu sudah diampuni. Kata-kata itu muncul dari ucapan seorang Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Dan ketika kita datang ke gereja, ibadah dimanapun kita melihat logo kita. Haleluya, saya sudah disembuhkan. Haleluya, saya sudah dikuduskan. Haleluya, Yesus juru selamat bagi saya dan saudara. Saudara harus bangga. Jauh-jauh hari sebelum saya dan saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah melakukannya. Apalagi hari ini saya dan saudara sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan hanya sembuh oleh iman semata. Sekali lagi, kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan disembuhkan oleh iman semata. Tapi dikatakan sebagian orang berkata, oh karena iman saya itu. Karena saya beriman kepada Tuhan saya sembuh. Saudara, ini pemahaman yang kurang tepat. Sesungguhnya jika kita mau percaya kepada Tuhan dan kesembuhan itu terjadi oleh karena anugerah Tuhan kepada saya dan saudara. Itu karena anugerah Tuhan menyembuhkan saya dan saudara. Jika kita mengalami mujizat kesembuhan saat kita berdoa, itu bukan karena doa kita saja ada di sana, bukan karena iman kita itu bisa terjadi, tapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan ingin menyembuhkan kita dan ingin menyatakan kuasa mujizatnya bagi saya dan saudara. Dan karena kesembuhan itu kita bisa menyatakan kasih karunia itu kepada siapapun yang kita jumpai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan kita dari berbagai sakit penyakit. Tapi Yesus juga mengampuni dosa kita dan memberikan hidup yang kekal bagi kita. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat kita melihat buli-buli yang minyak yang ada di logo di gereja kita, ingat bahwa pesan yang disampaikan oleh lambang itu, bahwa saya dan saudara sudah disembuhkan. Saya dan saudara sudah diselamatkan. Saya dan saudara sudah dikuduskan oleh Tuhan hari ini. Saat engkau mendengar firman Tuhan ini, engkau mengimani firman Tuhan ini, engkau dan saya sudah disembuhkan oleh Tuhan dari sakit penyakit kutuk. Disembuhkan dari hukuman dosa. Disembuhkan dari kutuk yang mengikat kita. Dan kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yesus adalah juru selamat bagi saya dan saudara hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kesembuhan yang kita peroleh dari Tuhan Yesus bukan kesembuhan oleh usaha kita. Sekali lagi, kesembuhan yang kita miliki, yang kita dapati dari Tuhan Yesus, itu bukan karena usaha kita. Kesembuhan yang diperoleh dari Tuhan Yesus juga tidak dapat dibeli dengan amal perbuatan baik kita. Saudara, sebanyak apapun perbuatan baik kita, tidak bisa menebus kesembuhan yang Tuhan berikan. Bukan karena kita rajin ke gereja kita bisa sembuh. Bukan karena kita membaca firman Tuhan sudah berulang kali habis kita disembuhkan. Bukan karena kita memiliki banyak Alkitab firman Tuhan di rumah dengan terjemahan yang macam-macam. Berbagai terjemahan di rumah kita disembuhkan. Bukan juga karena kita rajin ke gereja, rajin beraktivitas melayani Tuhan, juga kita disembuhkan, bukan. Tetapi kesembuhan sesungguhnya yang Tuhan berikan adalah kesembuhan ilahi oleh anugerah Tuhan. Jika hari ini saudara percaya mengimani kebenaran firman Tuhan itu, dan Tuhan mau mujizat itu terjadi dalam diri saya dan saudara, mujizat kesembuhan itu Tuhan bisa melakukan. Jika engkau sungguh-sungguh mempercayai kalimat firman Tuhan, bahwa Yesus adalah penyembuh kita. Bilur-bilurnya menyembuhkan saya dan saudara dari segala jenis penyakit. Saudara, penyakit yang diakibatkan oleh perbuatan iblis, dosa kita, yang bisa menyembuhkannya hanya kuasa Tuhan Yesus. Itu sebabnya jika setiap kita ada pergumulan hidup, Tuhan izinkan kita berada dalam mengalami sakit penyakit,
Ingatlah lambang buli-buli minyak Tuhan yang diberikan bagi kita sebagai anak Tuhan. Gereja kita dikampaikan di sana bahwa Yesus adalah penyembuh, menyembuh dosa kita, menyembuh kutuk kita. Bahkan sakit penyakit yang diakibatkan oleh kuasa kegelapan dan iblis bisa disembuhkan oleh dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesembuhan yang kita alami sekarang bukan hanya penyakit secara fisik, tetapi Yesus memberikan penyembuhan yang berasal dari kuasa diri Yesus sendiri kepada kita. Iblis ingin mengizinkan kita merusak diri kita dengan penyakit yang dia buat, supaya kita menyangkal Tuhan. Tapi satu-satunya bisa menyembuhkannya dalam nama Yesus. Segala jenis penyakit takluk, segala jenis penyakit yang diakibatkan oleh iblis sembuh dari setiap kita. Jika engkau mengimani firman Tuhan yang kita baca, yang kita imani bahwa Yesus adalah penyembuh saya dan saudara. Buli-buli minyak yang setiap kita lihat, Yesus adalah penyembuh saya dan keluarga saya yang sakit hari ini. Yesus adalah penyembuh bagi saudara saya yang mungkin hari ini belum percaya kepada Tuhan. Dia penyembuh, dia sanggup membebaskan kita dari kutuk. Saudara butuh iman yang sungguh-sungguh. Butuh kesungguhan hati kita percaya kepada Tuhan hari ini. Saya mau mengajak kita memikirkan, jika hari ini saudara percaya kuasa Tuhan bisa menyembuhkan, kuasa Tuhan bisa menguduskan kita, Yesus juru selamat bagi kita, jangan main-main dengan kehidupan kekristenanmu hari ini. Jangan main-main dengan kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepadamu. Ingat, yang bisa mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa dosa kutuk itu hanya Yesus Kristus. Jika engkau percaya kepada Yesus Kristus hari ini dan mengakui Dia sebagai Tuhan dalam dirimu, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Jika dalam dirimu masih ada kuasa iri hati, benci keras, dan tidak bisa mengampuni orang lain, sekali saya katakan, Yesus sanggup menyembuhkan engkau dari segala penyakit itu. Jika engkau dikecewakan dan tidak bisa melepaskan pengampunan, Yesus sudah menguduskan engkau. Jika engkau berkata, saya percaya kepada Tuhan, Yesus juru selamat dalam hidupmu, dan Dia juga menguduskan engkau. Dia juga mau membuat engkau menjadi sembuh dari penyakit itu. Saudara, penyakit kadang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Tetapi penyakit itu tidak merusak kita. Kalau itu berasal dari izinnya Tuhan, kita alami. Tetapi kalau itu pekerjaan iblis, dia menghancurkan hidup saya dan saudara. Dan tidak akan mau supaya kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan Yesus yang kita imani. Tetapi pertanyaannya bagi kita pada pagi hari, benarkah apakah Yesus sungguh-sungguh ada dalam diri kita? Yesus Kristus sungguh-sungguh ada dalam hidup keluarga kita? Atau Yesus ada di luar diri kita, di luar keluarga kita? Jika Yesus ada di luar hidup kita, saya percaya kita tidak akan mengalami mujizat Yesus sebagai juru selamat bagi kita, Yesus pengudus kita, dan Yesus itu penyembuh bagi kita hari ini. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya sering mendengar skor ini dinyanyikan. Ketika ini di-upload di medsos, dan saya mendengar lagu ini, dan saya setiap hari ketika berdoa pagi, ketika saya berduduk merenungkan firman Tuhan, membuat renungan, dan mengerjakan dalam apa-apa yang saya pikirkan untuk dikembangkan dalam pelayanan, saya selalu menyanyikan lagu ini. Mungkin Bapak Ibu tahu kor pendek ini baru, kor ini baru dinyanyikan. Ada juga kalau nanti Bapak Ibu bisa melihat ini dan mendengar lagu ini ada di YouTube sekarang. Bukan saya mempromosinya, tetapi saya suka dengan sair lagu ini yang berhubungan dengan tema kita hari ini. Yesus adalah penyembuh kita. Logo kita buli-buli minyak itu dikatakan Yesus penyembuh kita. Saya akan menyanyikan kor ini dan menjadikan kekuatan setiap hari bagi saya. Sair lagunya berbunyi demikian. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus,
Nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Saudara, lagu ini saya nyanyikan terus setiap hari. Setiap saya berjalan dalam rumah, dengungan lagu ini, nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh orang sakit. Dalam nama Yesus mujizat terjadi. Dalam nama Yesus kita diselamatkan, kita dipulihkan. Lagu ini sering saya nyanyikan. Sekalipun kor ini pendek, tetapi saya berulang. Pesan teologisnya, Alkitabiah luar biasa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. A.B. Simpson memberikan kepada kita sebuah buli-buli minyak untuk mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah penyembuh kita. Karena itu setiap kita melihat buli-buli minyak yang ada pada logo gereja kita hari ini, ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah penyembuh saya dan saudara hari ini. Tuhan memberikan kepada kita sebuah buli-buli minyak untuk mengingatkan kita bahwa, sekali lagi, Yesus adalah penyembuh kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu selalu menuntun dan membimbing kami mengerti pesan firman Tuhan ini. Yesus adalah juru selamat bagi kami. Yesus adalah pengudus bagi kami. Yesus adalah penyembuh segala penyakit kami. Kami mengimani firman Tuhan itu. Kami mau menghidupkannya dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.